Hei kawan, sama gue Zio. Gue gak main game hari ini. Gue kaget. Gue belum tidur. Gue bener belum tidur. Tidur sih cuma 2 jam. 2 atau sejam gitu, gue lupa. Jadi mata gue ngantuk. Tapi juga selamat datang buat kawan baru. Orang-orang yang baru subscribe ke channel ini. Jadi buat kalian nggak tahu, tadi subuh tiba-tiba banyak yang komen di salah satu video gue, dan juga banyak yang subscribe ke channel ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adalah Bang Winda Basaudara itu live streaming di channel keduanya, itu Brando Chill NRPG. Itu dia lagi live streaming buat countdown 7 juta subscriber, dan di live streamingnya dia ngunjungin channel ini. Ini videonya. Gue pengen reaction sekaligus ada beberapa omongan Bang Winda yang pengen gue coba jawab. Walaupun sebenarnya nggak penting sih buat gue jawab atau gimana, tapi gue pengen, ada yang gue juga pengen omongin juga. Nah, gue nonton ini nih, tapi nggak tahu ada pensiun kayaknya. Oke, sorry gue potong. Walaupun sebenarnya ini nggak penting-penting banget sih masalah kata pensiun, tapi gue rada sadar diri kenapa ada kata pensiun adalah karena gue berapa kali itu gue keteteran buat bikin video karena gue ada kesibukan di dunia nyata dan ngebikin gue harus jauh dari komputer. Sementara kalau gue pengen bikin video dan juga ngedit video gue, itu semua harus dari komputer gue. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa deket atau nggak bisa di rumah, gue nggak bisa bikin video sama sekali. Dan gue setengahnya kayaknya paling lama itu gue 2 minggu gitu, 2 minggu atau seminggu gue nggak bikin video. Tapi habis itu gue bikin lagi, dan gue nyoba, sebenarnya gue masih nyoba buat konsisten. Bahkan di Q&A gue bilang gue pengen nyoba untuk sehari sekali lagi, karena emang sempat waktu itu keteteran. Dan akhirnya pas di minggu ini itu tuh gue dalam 1 hari gue bikin 4 video gitu kalau nggak salah, 4 video, dan gue langsung ngedit semuanya, 4-4-nya. Dan itu lagi, untungnya lagi 2 game yang emang sekarang lagi fokus di channel ini, Need for Speed sama Medieval Dynasty. Jadi kalau misalkan gue udah selesai bikin satu video, langsung gue simpen, gue save segala macamnya, langsung gue bikin video lagi. Seenggaknya masih dalam game yang sama, jadi nggak terlalu repot. Tapi ya nggak terlalu repot, tapi bukan berarti nggak repot. Dan gue juga kaget aja. Kerbal. Dan dia ngeliat channel ini dari Kerbal. Kerbal itu udah salah satu game yang udah lama gue nggak mainin lagi. Dan masalahnya gue nggak mainin ini lagi karena gini. Gue nggak mainin Kerbal lagi karena Kerbal ini salah satu game yang lama banget buat gue bikinnya. Itu bisa sampai 5 jam. Bahkan gue pernah bener-bener hampir seharian gue bikin dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam gitu. Dan harus gue edit lagi segala macamnya karena emang susah buat gue. Mungkin buat orang lain, YouTuber lain, karena gue yakin juga nggak cuman gue doang yang main Kerbal kayaknya di Indonesia, tapi mungkin gue doang yang paling blow on. Karena gue mainnya nggak mainin tutorialnya, gue langsung mainin aja. Dan itu ngebikin gue justru lebih have fun buat main gamenya dibandingin gue harus tutorial dulu, walaupun lebih emosi. Dan kayaknya sih dia nggak nunjukin bagian-bagian gue emosi, dan bahkan gue pun juga beberapa kali gue nggak nunjukin bagian gue emosi dengan gue potong-potong karena I don't know. Nggak mau aja. Tapi masalahnya juga ada beberapa yang komen di channel ini, di video Kerbal, bilang katanya suka kalau gue marah. Gue nggak ngerti. Jep, keluar Jep. Kayaknya Turun. beliau sangat menikmati gamenya ya. Ya gue emang menikmati, tapi ada saatnya gue emosi. Si dosen ini sangat menikmati gameplay gamenya guys. Dan gue emosi pun bukan gue nggak suka sama game ya, gue emosi karena gue blow on. Rindu gue masa-masa itu, nggak peduli viewernya berapa. Gue berapa kali kepikiran sih masalah view tuh. Jujur gue kepikiran masalah view.
Tidak memikirkan penonton, ya memikirkan pasti guys. Tapi mungkin nggak try hard banget guys. Oke, sorry, gua pause lagi. Gue sudah mikirin view banget, tapi gua nggak pernah peduliin. Emang sih gue kayak berapa kali gua upload, kayak bahkan gue itu seringnya dalam gua upload sehari bener-bener 24 jam itu 50 view, bahkan pernah gua upload itu nggak ada yang nonton sampai hari besoknya baru ada yang nonton. Dan itu sebenarnya gue pikirin dan emang kayak mungkin wajar kali ya kalau misalkan orang langsung ngedown gara-gara nggak ada yang nonton atau gimana. Dan gue juga sempet ngedown, gue sempet ngerasa kayak ngapain sih gue bikin video nggak ada yang nonton gitu, ngapain gue capek-capek nggak ada yang nonton gitu. Tapi karena gue nggak tahu, gue seneng aja. Karena gini, gue pertama kali nonton YouTube 2012, bahkan ini gue sempat omongin di Q&A gitu kalau nggak salah, tapi gue coba omongin lagi di sini. 2012 atau 2013 gue nonton, dan itu nonton paling pertama itu PewDiePie, gue tonton. Terus habis dari PewDiePie itu gue nonton Jacksepticeye, karena gue jujur gue tahu Jacksepticeye itu dari shout outnya si PewDiePie waktu itu. Terus habis itu sekarang ini gue lagi sering banget nonton Markiplier, dan gue pun kayak nonton video mereka cuman ngobrol doang sama subscriber dan segala macamnya, terus juga kayak ceritain dulu mereka kayak gimana. Dan gue rasa ya emang susah gitu, nggak akan gampang, dan pasti untuk awal-awal buat nge-review tuh susah banget. Buat nge-review aja susah, apalagi subscriber. Dan gue nonton video mereka ngejelasin itu semua, dan gue ngerasa ya emang jalannya kayak gini gitu, emang jalannya harus susah, nggak akan gampang. Bahkan kalau nggak salah gue nonton video podcast dari Kobuzer yang Nancy Judge gitu kalau nggak salah, atau siapa gitu gue lupa. Pokoknya ngasih tahu kalau Nancy Judge aja itu buat dia sukses itu, atau seenggaknya sampai di titik dia sekarang ini 5 tahunan gitu kalau nggak salah. Gue udah lupa juga, dan gue lupa, jangan bilang gue salah informasi ya. Tapi masa gue lupa siapa yang ngomong. Kalau nggak salah YouTuber juga, tapi mungkin bukan Nancy Judge, tapi gue nggak tahu siapa. Tapi ngomonginnya tentang Nancy Judge, berarti kan? Dan itu yang bikin gue, karena gue nonton 3 orang itu, dan mereka juga ngejelasin betapa susahnya dan betapa lamanya, dan juga tambah lagi juga dari Indonesia pun gue ngelihat juga kayak gitu ya. Itu yang bikin gue kayak ngerasa ya udah, kalau misalkan gue emang terlalu fokus sama view nggak bisa, kalau gue terlalu fokus sama pendapatan nggak bisa. Jadi gue fokus sama sebenarnya apa yang gue fokusin itu lebih susah daripada nyari view ataupun subscriber. Yaitu yang gue incer adalah orang terhibur sama video gue. Gitu yang gue incer. Karena gue ngerasa kalau orang udah terhibur sama video gue, sisanya bakal ngikutin semua. Mau itu subscriber, mau itu view, itu bakal ngikutin semua kalau orang udah terhibur sama video gue. Dan untungnya waktu Kerbal salah satu yang juga banyak ngasih channel ini subscriber dan juga view, game Kerbal ini. Tapi gue udah gak mainin lagi, nggak harus gue mainin lagi gitu. Tidak membadut full power, iya lo kayak. Jadi sedikit cerita, kemarin gue nyari Steam ya, terus ada game Kerbal itu. Nah ini Kerbal itu ya, gamenya sih gue nggak tahu bagus apa nggak, tapi kayaknya cukup complicated gitu buat gue belajar dengan cepet gitu. Nah ini dia jelasin tahu video gue dari mana. Nah, biasanya kan research gue kan, ya overwhelming positif. Karena gue cari di YouTube, ketemu channelnya Bang si Dosit Gameplay ini. Dosit. Gue kayak nontonnya kayak menikmati banget. Bang Dosit. Zio Dasit. Tapi gak apa-apa, hampir semua orang antara Dosit, Dusit, Desit, Gesit. Tapi gak apa-apa, kalau lebih gampang ngezio aja. Ini video gue yang paling baru nih. Lanjutin lagi, kita bakalan tidur. Untuk kita langsung ke musim salju aja. Dia semangat banget anjir mainnya. Berarti si Udo Mira bakal minta ini apa, firewood.
Jujur kalau gue ngerasa sebenarnya gue masih kurang semangat loh, gue ngerasa jujur. Tapi gue main dengan ya cara gue sendiri gitu loh. Kalau misalkan kelihatan emang semangat, alhamdulillah. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau gue ngeliat video gue sendiri, gue ngerasa kayak kok gue kayaknya kurang gitu loh. Iya, Bang. Mantap. Q&A. Gue sebenarnya nggak berani loh, sempet nggak berani buat ngakuin Q&A ini. Karena gue mikirnya ya, yang nanya nggak ada. Beneran gue mikirnya nggak akan ada yang nanya loh. Sulit banget sih. Bertahun-tahun mungkin nggak tahu gue udah lupa soalnya yang gue sempet simpen dan pengen gue kasih. Bukan tidak ada beban membadut anjing. Bukan tidak ada beban membadut. Sulit banget sih, guys. Gua harap dia sih live streaming besok ya. Aduh, Live streaming besok bro. Nah, gue pengen bikin bahagia dia guys. Maksudnya dia enjoy banget cuy dengan views ratusan guys. Kayak dia Q&A, mainin gamenya rajin juga. oke, tar dulu gue potong dulu karena dia ada ngomongin masalah live streaming. Bang, maaf gue udah nggak live streaming. Udah lama gue nggak live streaming. Karena gini, gue pernah live streaming. Terakhir itu, coba gue lihat dulu. Gue live streaming itu terakhir 21 April 2021, setahun yang lalu. Dan gue kenapa nggak live streaming? Karena pertama, ini yang paling dasarnya dulu, alasan kenapa gue nggak live streaming itu adalah kameranya jelek, muka gue keradakan. Ini gue pakai webcam. Dan masa gini, gue live streaming pakai webcam, tapi kalau misalkan gue rekam kayak gini, ngerekam buat konten, gue pakai HP. Makanya ya sekarang ketahuan lah, webcam gue lebih jelek pada HP gue. Karena gini, gue bisa gini-giniin tuh. Gue harap kan nggak pusing, sorry. Karena emang ini ya lah, gue harus atur lagi kan. Karena emang bagusan kamera HP gue, dan ini gue waktu pertama kali itu gue pakai handycam jadul, handycam lama, dan itu cuman berapa gitu, hampir sama lah kualitasnya sama webcam gue. Dan gue ngerasa kayak kualitas kamera gue handycamnya jelek, tapi kamera HP gue lebih bagus gitu, jadi gue pakai kamera HP. Dan juga gue kenapa kepikiran pakai kamera HP pun nggak sendiri gitu loh, bukan gue sendiri yang punya ide ini. Maksudnya gue dapet ide ini dari orang lain. Itu gue nonton videonya Jacksepticeye gitu kalau nggak salah. Dia ngasih tahu gue, dia bikin video kayak ya ibarat kayak ngobrol lah sama subscriber, walaupun itu video ya, bukan live streaming. Dan dia bilang katanya kalau misalkan emang lu pengen nyoba YouTube ya, coba aja sebisa mungkin modal lu minimum tapi effort lu maksimum, intinya gitu. Dan dia juga kayak ngasih tahu di videonya itu, kalau misalnya lu nggak punya kamera bagus ya pakai kamera HP. Nah kayak gue pakai kamera HP. Dan ini lebih repot lagi karena gue harus nyimpen dulu dari HP gue ke komputer, terus nanti habis itu harus ngerender lagi dan segala macamnya, si editingnya itu, dan lama lagi semuanya. Dan itu bahkan kalau misalkan gue bikin malam, gue bisa uploadnya baru besok siang, karena seenggaknya ya gue tidur dulu. Dan juga gue ngerasa kalau tengah malam juga siapa yang mau nonton. Karena gue pernah ngeliat guys beberapa orang ya, gue pernah lihat beberapa orang, gue nggak akan sebut ya, yang memang ya view-nya masih kecil, maaf. YouTuber baru view-nya masih kecil, dia konsisten, tapi dia makin kesini makin apa ya, makin mengeluh guys. Kelihatan aura mengeluhnya. Mungkin aura mengeluhnya kayak gue ya. Jadi kelihatan guys, gue pernah lihat ada konten kreator yang dia bukan baru mulai ya, udah lumayan lama, terus mungkin stuck, makin kesini makin kesana, makin kesana, auranya udah, dia tuh semangat banget cuy. Thumbnailnya juga niat bikinnya. Mungkin karena nggak naik-naik. Oke, kita lihat berapa lama si Dosit gameplay ya. Oldes. Ini 3 tahun bro. 3 tahun. 3 tahun. Baru gua anjir. Sama perjuangannya cuy. 3 tahun guys, ini udah lama guys.
Video pertama gua 3 tahun yang lalu, tapi untuk anniversary baru mau jalan 3 tahun nanti di November, 13 November gitu kalau nggak salah. Itu baru gua bener-bener anniversary 3 tahun. Umurnya 3 tahun. Tapi kalau untuk video pertama kali gua upload itu 3 tahun, dan di sini tulisannya gua join atau sengaja channel ini dibikin itu 19 September 2017, karena emang gue udah lama pengen bikin YouTube. Jadi 2017 gue udah bikin channelnya. Tapi nggak pernah upload, nggak pernah gue pakai buat apa-apa. Bener-bener cuman ada doang channelnya, gue nggak upload. Karena gue dari tahun 2012 itu, 2012-2013 itu pertama kali gue nonton PewDiePie. Gue pengen kayak gitu kayak PewDiePie gitu, main game tapi orang terhibur. Karena gue ngerasa terhibur banget walaupun cuman PewDiePie main game, dan zaman dulu kan bahkan cuman kayak editnya itu cuman potong-potongan doang, ya cuman motong-motong doang biasanya kalau ngeditnya. Tapi gue terhibur gitu loh. Gue dari tadi benerin rambut, sekarang rambut gue makin hancur. Tapi itu bikin gue pengen nyoba buat YouTube udah lama. Dan bahkan tahun itu, tahun 2012-2013 itu belum ada monetisasi gitu kalau nggak salah, belum ada iklan dan segala macamnya, atau baru mulai ya, gue udah lupa deh. Tapi waktu pertama kali akhirnya YouTube itu ada monetisasi, sengaja tersebar lah gitu, ada monetisasi, gue orang yang nggak peduli gitu. Karena itu sempet di luar negeri, gue masalahnya kalau di Indonesia gue nggak tahu. Tapi kalau waktu di luar negeri, karena gue ngikutin banget PewDiePie dulu, itu kayak sempat jadi masalah gitu, kayak media-media tuh pada ngatain YouTuber, ngatain YouTube dan segala macamnya. Dan juga warga-warganya juga ada yang beberapa pro, ada yang kontra juga. Tapi gue salah satu yang gak peduli, karena gue ngerasa kalau misalkan orang bikin video di YouTube, apalagi dia naruh effort, gue rasa fair kalau misalkan dia dapat pendapatan dari iklan, apalagi dari iklan, bukan malakin orang gitu kan ibaratnya. Yang ibaratnya cuman kayak ya kalau mau nonton kalau enggak gitu kan. Jadi ya gue emang gue nggak terlalu terpaku sama pendapatan, seenggaknya untuk sekarang. Karena sekarang pun gue nggak ada iklan di channel ini karena gue ada masalah, gue belum verifikasi pin alamat rumah gue. Dan kenapa gue juga sekarang, kalau kalian lihat gue bikin video jam 7.42 karena gue baru pulang dari kantor pos dan juga dari rumah nenek sama saudara-saudara gue ke kantor pos buat ngurusin verifikasi pin ini AdSense. Oh ya udah lama lah ya. Tapi kita harus lihat masa aktifnya, kapan masa aktifnya. Oke kan 3 tahun. Nah kita taruh di sini. Enggak dong. Ya itu video populer. Yang oldest dulu, maaf. Oh dia emang aktif dari 3 tahun lalu cuy. Ya gue udah 3 tahun gue. Dan gue nyoba untuk konsisten. Gue nyoba untuk sehari sekali. Dengan gue ngedit sendiri, ngerekam sendiri, dan semuanya sendiri. Dan bikin gue keteteran. Banyak banget cuy videonya cuy. Masih semangat loh, masih semangat ngedit. Masih semangat ngedit. Gara-gara hujan gede kemarin gitu. Tapi gue nggak setiap saat gue semangat. Karena juga jujur gue ada masa-masanya gue ke down, gue ngerasa kayak apa gue berhenti YouTube gitu. Ada masa-masa itu. Tapi karena gue terpakunya pengen yang ngehibur, dan itu suatu hal yang nggak bisa gue ngerasa nggak bisa hilang gitu loh kalau orang terhibur itu. Tapi kalau sub atau view itu bisa hilang, bisa emang kecil. Tapi buat gue nemu seenggaknya satu orang aja komen di video gue dengan dia terhibur, itu udah puas buat gue. Sumpah itu gue udah ngerasa udah puas banget. Karena itu yang gue pengen. Gue pengen orang terhibur dari video gue. Cuman itu doang. Mungkin rada klise, kedengarannya klise gitu kan, kayak mungkin juga dibilang gue bohong atau apa, serah.
tapi emang itu yang gue rasain. Dan itu yang gue mau. Karena gue jujur, YouTube-nya apa bang nih nama YouTube-nya nih? jujur gue nggak tahu gue. Emang hobi kayaknya guys, dia udah nggak peduli mau view-nya berapa. Pasti peduli sih, gue yakin pasti peduli. Peduli. Tapi kayak dia enjoy banget main gamenya cuy. Peduli. Respect sih. Peduli, tapi gue nggak pengen itu jadi suatu hal yang harus gue kejar. View subscriber, gue ngerasa kalau gue terlalu kejar, terlalu fokus banget sama itu, mungkin gue setahun udah berhenti. Setahun bikin video gue udah berhenti mungkin. Respect sih guys. Sub kalau nggak suka kontennya nggak ditonton percuma. Iya sih. Tapi setidaknya dengan kalian sub guys nih, aku kasih tahu ya. Oke, Setidaknya dengan kalian subscribe itu nambah semangat cuy. Itu nambah Bener. semangat guys. Lama-lama dia makin semangat, akhirnya viewer sejati pun akan apa ya, terfilter sendirinya gitu. Itu sih dari yang gue pelajari ya. Oke, sorry, gue selalu nunggu Bang Brendo selesai ngomong dulu. Ya, ngebantu banget. Walaupun cuman dari support, cuman ibaratnya kayak cuman buat moral gue doang, tapi ya itu ngebantu banget. Dan juga gue ngerasa kalau kalian udah subscribe, itu kalian ngasih kesempatan ke channel ini buat seenggaknya ngelihat channel ini. Dan tambah lagi, gue jujur, gue berapa kali down itu gue ngerasa karena gue nggak dikasih kesempatan. Gue ngerasa gue nggak dikasih kesempatan doang, itu doang. Gue ngerasanya selama gue nge-YouTube ya, gue ngerasa nggak dikasih kesempatan sama siapapun untuk seenggaknya ngeliat video gue dan terhibur sama video gue. So gini, waktu awal-awal yang subscribe ke channel ini saudara-saudara gue dan teman-teman gue, dan ada beberapa teman gue yang support, bahkan sampai sekarang pun masih support gue ada. Tapi ada juga yang kayak cuman tahu tapi nggak support gue. Ada yang cuman kayak subscribe doang tapi habis itu udah. Dan gue gak masalah, gue gak masalah kalau misalkan emang kalian udah udah subscribe tapi nggak ngeliat video gue gak masalah, karena gue cuma butuh kesempatan aja. Kalau kalian nggak ngasih kesempatan, gue nggak akan mau maksa gitu loh. Dan gue bersyukur juga orang nomor satu yang paling support gue adalah ibu gue. Terus habis itu juga ada bapak gue, ada kakak gue, ada abang gue. Mereka orang-orang yang termaksud support gue. Tapi nomor satu emang ibu gue. Nomor satu, karena ibu gue bener-bener saudara-saudara gue dimarahin buat subscribe ke channel ini. Bener-bener dimarahin. Tapi itu emang ibu gue support gue banget. Dan gue bener-bener beruntung banget. Jadi intinya kalau masalah subscribe tapi nggak ditonton buat apa gitu ibaratnya, sebenarnya nggak masalah sih. Dan juga gue ngerasa juga dia cuman ngasih opini doang, dan mungkin juga dia cuman ibarat cuman ngasih opini doang, dan itu nggak masalah. Dan emang ada benernya, ngapain subscribe tapi nggak nonton. Tapi ya intinya kalau gue nyoba mandangnya dari positifnya, seenggaknya kalau misalkan kalian udah subscribe, kesempatan kalian untuk ngasih gue kesempatan itu lebih gede dibandingin kalian nggak subscribe sama sekali gitu. Karena itu yang gua terapkan juga ke teman-teman gua. Memang pas gua oke, subscribe dia guys, banyak yang subscribe, tapi memang yang nonton itu kan pasarnya dari gua ya. Tapi setidaknya dia semangatnya bertambah cuy. Iya. Semangat bertambah, dia makin semangat bikin video. Akhirnya yang sejati yang nonton, yang pengen nonton beneran tuh ada gitu. Karena dari yang gue pelajari guys ya, ada beberapa kreator yang memang gini lah, logikanya gini aja. Kalau view nggak nambah ya subscriber gue nambah, why not gitu kan. Setidaknya ada yang nambah, jadi semangatnya kebus gitu, moralnya kebus gitu guys. Jadi memang benar, memang algoritma YouTube itu tidak memfavor kreator-kreator yang di subscribe banyak tapi yang nonton dikit, karena itu cuma rate ya, hasil rate ya. Tapi itu setidaknya nambah moral mereka guys, nambah semangat mereka cuy gitu. Ya itu
Sengaja kan udah subscribe, gue ngerasa kesempatannya juga lebih gede, itu aja. Dan gue harap kalian juga betah sama channel ini. Link live streamnya bang, link live stream. Enggak, ini nggak aktif. Nggak aktif. Channel aktifnya yang ini. Iya, bener. Kenapa gue ada channel live streaming? Karena gini, gue tadi sempat bilang kan awal-awal itu channel ini tuh yang nonton saudara-saudara gue atau teman-teman gue. Dan kalau misalkan lagi ada acara keluarga nih, gue ketemu saudara-saudara gue, bahkan om sama tante gue nontonin video gue. Dan mereka berapa kali bilang sama gue ada yang videonya kepanjangan, ada yang mungkin juga kalau live streaming waktunya nggak pas. Karena mereka juga support gue gitu loh, makanya mereka ngomong itu ke gue. Dan itu yang bikin gue akhirnya bikin channel buat live streaming, karena gue pengen bikin channel ini bener-bener konten. Dan gue juga nyoba untuk seenggaknya pendek videonya. Kalau misalkan main gamenya bukan yang mengandung cerita ya, kayak Resident Evil dan segala macam, itu kan gue ngikutin ceritanya, dan itu mungkin jadinya videonya lama. Tapi kalau misalkan kayak Medieval Dynasty ini, gue bahkan nyoba sebisa mungkin paling lama 30 menit 30. Tapi masa kemarin Need for Speed ada yang 40 menit. Tapi gue coba sengaja gue edit, gue buat jadi pendek videonya. Dan itu ngebikin gue akhirnya bikin channelnya live streaming supaya kepisah. Karena live streaming itu kan udah pasti lama videonya kan, bahkan bisa berjam-jam buat gue live streaming. Tapi ya itu masa gue belum live lagi karena nggak ada webcam. Juga webcamnya jelek. Karena webcamnya itu ada di Bandung, dan juga gue ini sekarang lagi ada di Jakarta. Waktu gue dari Bandung balik ke Jakarta ke sini, gue nggak bawa webcam gue karena gue ngerasa gue nggak akan live streaming. Sengaja untuk waktu dekat ini. Mungkin nanti kalau gue udah balik ke Bandung, mungkin bahkan ada live streaming mungkin. Channel aktifnya yang ini, biar makin semangat. Iya, setidaknya ada yang nambah pesat gitu. Dari subscribernya, maybe dari nambah. Pasti dia seneng guys. Pasti dia bangun-bangun, bang si dositnya. Wih, gue subscriber gue nambah. Belum tidur malah bang. Pesan-pesan semangat dari kalian. Waktu gue tahu ini gue belum tidur. Kenger dikit lah, kasusnya kenger dikit kemarin, semangat kan. Lo bang semangat kontennya nih. Kalian nggak usah ngasih tahu dari gua. Kalian bilang begini aja, orang juga seneng guys. Gua baca komen bocil polos tuh gua terharu serius. Terharu guys, gua baca komen-komen yang nyemangatin begini ya. Walaupun kesannya kayak apa ya? Kayak overuse ya, tapi semangat sih baca. Itu sih gua sih. Tapi intinya Pak, bener-bener harus bikin semangat. Ikut apa ya, ikut nyumbang juga ke Bang Sidosit ini guys. Nge-rate secara subscriber, ngejilat ya, ngejilat. Tapi itu bikin semangat kita serius. Bener. Nge-rate secara subscriber dan juga ngedonate gitu. Cuma aku rasa donate-nya nggak akan terlalu berarti sih. Karena nama subscriber dia seneng banget guys. Gua nggak ada donate. Bahkan kalau nggak salah dari YouTube bisa gitu, kalau nggak salah ada donate atau gimana, gue udah lupa. Tapi gue nggak ada donate di channel ini, nggak ada donate. Dan bahkan gue takut untuk ada donate. Walaupun gue sempat bilang kayak fair kalau misalkan YouTuber udah bikin video dan ada effortnya buat dia punya pendapatan gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa buat sekarang gue masih ngerasa lebih fairnya kalau lewat iklan doang. Tapi iklan pun gue nggak ada di channel ini. Channel ini lagi nggak ada iklan sampai mungkin nanti kali, nggak tahu kapan ada iklan. Tapi seenggaknya gue masih have fun untuk bikin video. Gue masih have fun, masih seneng banget gue bikin videonya. Tapi nggak tahu nggak akan pernah ada, nggak tahu mungkin suatu saat nanti bahkan ada donate. Gue nggak bisa tentuin karena nggak ada yang tahu besok kayak gimana. Tapi mungkin donate itu hal terakhir yang gue bakalan pikirin kalau masalah donate ya. Karena ya, gue harap ya besok ya. Nih gue salut sama dia guys, jujur. Gue nggak lebay, nggak gimmick juga ya. 3 tahun dia kayak kelihatan auranya, vibesnya kelihatan banget guys. jualannya lebih bagus dan juga lebih mahal masalahnya. Jadi ya jelasinnya semangat. Untuk farming lagi. Lu masih senyum-senyum sendiri. Paling utama. Dan gue pengen jualan lagi.
artikulasinya juga jelas semua ngomongnya. Ember sama kayak semacam kantong gitu. Emangnya artikulasi gue jelas? Gue selama ini ngerasa kayaknya gue ngomong kurang jelas, soalnya gue bilang berapa kali gue gak akan main kerbal. Masih ada yang minta main kerbal. Tapi itu bercanda, oke, itu bercanda. Jangan kalian nanti kerasa kayak si Bang Gio marah gara-gara gue minta main kerbal. Enggak, gue gak marah, sumpah gue gak marah. Cuman gue kira gue ngomongnya emang gak jelas aja. Bikin rumah keluarga lagi. Oke, jadi paling segitu aja. Gue juga gak terlalu pengen video terlalu lama banget, karena gue nggak pengen terlalu lama banget videonya. Takutnya juga kalian terlalu bosen, nanti ujungnya jadi bosen. Jadi ya itu, gue cuma pengen ngucapin terima kasih buat Bang Brendo. Gue bener-bener terima kasih banget, karena gue ngerasa ya tadi gue bilang kesempatan, gue cuma pengen ada kesempatan, dan gue ngerasa Bang Brendo ini secara sengaja ataupun tidak, dia ngasih gue kesempatan buat ngasih tau ke viewersnya buat ngeliat channel ini, buat lihat video-video di channel ini. Dan itu yang gue rasa yang selama ini susah buat gue dapetin, itu kesempatan itu doang. Jadi gue bener-bener terima kasih banget, dan gue bener-bener nggak tahu ini tiba-tiba aja, karena gue belum tidur waktu kejadian ini. Gue belum tidur, gue bahkan baru mau tidur, tapi gue ngeliat dari HP gue YouTube Studio, tiba-tiba banyak yang komen dan juga banyak yang subscribe gitu loh. Dan akhirnya ada yang nge-IG gue juga, nge-DM IG dan ngasih tahu gue Bang Brendo reaksi channel ini gitu loh. Dan tadi gue sempet bingung kan, kayak ini apa ada yang prank atau gimana gitu. Maksudnya kayak gue jujur pertama nggak percaya gitu loh, kayak kok tiba-tiba gitu loh, kok ini ada apaan gitu. Tapi terus habis itu gue beneran akhirnya lihat videonya, gue ngeliat selesai live streamingnya. Karena gue waktu di live streaming gue nggak sempet masuk, gue bahkan nggak tahu dia lagi live streaming buat countdown 7 juta. Dan gue tahu dan gue rasa kayaknya dia udah 7 juta ya. 7 jutanya ini buat di channel dia kan, channel utamanya kalau nggak salah. Iya, udah 7 juta. Walaupun dia udah 7 juta, tapi buat kalian yang apalagi subscriber gue yang lama, yang mungkin belum pernah nonton Bang Windah atau enggak subscribe ke Bang Windah, subscribe ke Bang Windah. Walaupun gue power gue nggak segede dia dan mungkin cuma beberapa doang. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke Bang Windah, subscribe ke Bang Windah, karena gimana pun juga Bang Windah ini juga udah ngasih gue kesempatan gitu loh. Dan gue nggak bisa ngasih apa-apa kecuali video ini sebagai apresiasi ke dia, sebagai terima kasih ke dia. Dan juga ya, walaupun juga power gue nggak gede-gede banget, tapi kalau kalian belum subscribe ke Bang Windah ya. Gue bakal ninggalin link channelnya di deskripsi buat kalian lihat, karena gue nggak tahu gue bakal naruh nama Bang Windah di video apa enggak, karena gue takutnya jatuhnya dikiranya clickbait buat videonya. Karena ini emang bener-bener pure buat apresiasi, buat terima kasih doang ke Bang Windah, bukan gue pengen nyari view atau subscriber, enggak. Tapi kalau sesuai kenyataan bukan clickbait kan. Tapi gimana pun juga, gue harap kalian terhibur sama video ini, walaupun ini lebih ke reaksi gue dari gue reaksi ke Bang Windah reaksi ke channel ini. Jadi sampai ketemu di video sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye bye.